Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa. Salah satu yang sering menjadi perdebatan di tingkat tinggi para pencari Tuhan, as-salikin, ialah mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Memang jarang kita dengarkan di dalam pembahasan di tingkat awam, karena memang ini sangat langka. Bahasa Indonesianya mukasyafah pun juga tidak ada. Ya, kasyaf itu tersingkap, opening. Jadi mukasyafah, kita berada pada satu kondisi yang mampu melakukan penyaksian atau musyahadah. Maka itu seringkali juga diistilahkan antara mukasyafah dan musyahadah. Ya, hampir sama, tapi kalau mukasyafah itu tidak mesti harus terang seterang dengan apa yang disebut dengan musyahadah tadi. Dalam bentuk penyaksian secara visual, batiniah. Tapi kalau mukasyafah memang tak terlukiskan. Musyahadah itu terlukiskan, tapi mukasyafah tak terlukiskan. Lebih luas mukasyafah daripada musyahadah, tapi lebih konkret musyahadah daripada mukasyafah. Siapa orang yang bisa mengakses musyahadah mukasyafah? Itu bukan hanya untuk para nabi, kita pun juga bisa. Kalau Allah menghendaki, semuanya bisa kok dikasih. Tapi mukasyafah artinya ketika orang itu sudah melakukan pensucian diri, pembersihan batin, gak ada lagi hijab. Kata hadis Nabi, riwayat Ahmad, setiap orang itu punya 70.000 hijab. Nah, orang yang sudah mampu menerobos hijab-hijab itu, maka itulah orang yang bisa nanti mukasyafah. Tidak mungkin orang mukasyafah masih ada lapis-lapis hijab. Hijab itu terbagi dua, ada hijab nurani, hijab zulmani. Hijab zulmani itu adalah dosa, maksiat. Sedangkan hijab nurani itu tidak kelihatan dosa, tapi dalam hati meleset sedikit dari keikhlasan itu sudah hijab. Menikmati terima kasih, bangga pada saat dia dipuji orang, itu hijab nurani. Penghalang juga. Lebih orang sering datang, yang paling ditakuti oleh para salikin ialah hijab nurani ini. Lebih gampang menghindarkan diri untuk tidak tergoda oleh hijab-hijab zulmani karena hitam. Tapi kalau putih, kadang-kadang kita gak sadar. Ya, para wali pun juga, bahkan para nabi pun juga seringkali juga tidak luput daripada godaan hijab zulmani. Coba kita lihat apa yang membuat Nabi Adam jatuh dari surga. Ya, apa yang membuat Nabi Nuh menyesal seumur hidup mendoakan umatnya. Ya. Semua orang berpotensi untuk tergoda oleh dua kekuatan hijab ini, hijab zulmani dan hijab nurani. Nah, selama masih ada hijab, kita nggak mungkin bisa sampai ke tingkat mukasyafah. Tapi jangan memustahilkan dirinya nggak mungkin bisa mukasyafah. Jika Allah menghendaki, sekali lagi tidak ada yang sulit. La haula wala quwwata illa billah. Niat yang sangat kuat, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah pintu masuk untuk mencapai mukasyafah itu. 70.000 dalam tempo yang sangat singkat, kalau Allah menghendaki, itu juga tidak ada artinya apa-apa. Seketika, sedetik bisa Allah menyingkirkan seluruh penghalang itu. Tapi biasanya orang yang akan mendapatkan bantuan istimewa dari Allah, orang itu pun juga melakukan amal istimewa terhadap Allah. Nah, kalau kita nggak punya amal istimewa, rasanya sulit untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah. Tapi kalau kita nggak berhasil menciptakan sebuah ibadah yang khas istimewa, kita jangan berangan-angan akan mendapatkan fadilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari pada bulan Ramadan ini, selain harus berpuasa, juga kita ditantang dengan virus corona.
Mudah-mudahan ini mengangkat martabat kita lebih tinggi. Makin sulit ujian yang kita tempuh, makin tinggi kelas yang kita capai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.